dari ibu-ibu atau bapak-bapak pernah melihat saya di salah satu program Trans 7. Pemirsa Ruqyah, perkenalkan nama saya Indah Ananta. Saya terlahir di tengah keluarga sederhana yang penuh dengan cinta serta kasih sayang. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Sebagai anak bungsu dan satu-satunya perempuan, membuat saya paling disayang kedua orang tua. Sebagai keturunan, saya pun turut dikelilingi nuansa magis yang kental. Saya ditakdirkan sebagai anak indigo. Ketika masa balita, saya sudah mampu menembus dimensi lain, bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, bahkan juga dapat berinteraksi dengan mereka, baik secara langsung atau melalui mimpi. Ternyata kemampuan saya berkomunikasi dengan makhluk lain semakin terasah. Tepatnya ketika saya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Saya didatangi oleh makhluk metafisis yang terkenal sebagai penguasa pantai selatan. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Ratu Pantai Selatan? Klimaksnya adalah ketika saya dipilih menjadi reporter salah satu program Trans 7 yang mendokumentasikan beragam mitos juga budaya klinik, yaitu Dua Dunia. Berdampingan dengan praktisi-praktisi supranatural dari berbagai daerah, juga berinteraksi secara langsung dengan makhluk gaib, berkomunikasi dengan orang-orang yang kehilangan kesadaran, dan menarik benda-benda pusaka, membuat saya semakin menyatu dengan kekuatan makhluk-makhluk astral. Dan ternyata itu menjadi awal mula derita saya. Beraneka macam wujud makhluk gaib dari penampakan sempurna hingga menyeramkan terlihat nyata di depan mata. Banyak juga di antaranya makhluk-makhluk gaib yang mencoba menguasai diri hingga ingin menikahi saya. Akhirnya, masa yang dinanti tiba. Ditugaskan sebagai reporter program Ruqyah sempat membuat ciut nyali saya. Mendengar kata Ruqyah saja sudah bikin saya berasumsi macam-macam. Detak jantung yang seketika saja menjadi cepat, perasaan tidak menentu, bak buronan yang takut tertangkap. Akan tetapi saya kembali optimis bahwa saya harus sehat, kembali pada kehidupan yang normal. Liputan pertama saya bersama program Ruqyah adalah kota Surabaya, bercampur menjadi satu bersama para pasien di pelatihan Ruqyah, juga Ruqyah massal. Masa pelatihan Ruqyah benar-benar bermanfaat bagi saya. Saya menjadi mengetahui terapi Ruqyah berdasarkan Quran dan hadis, memahami dunia gaib sesuai syariat. Juga pelatihan tersebut berguna sekali karena saya menjadi dapat membedakan Ruqyah syar'iyah dengan Ruqyah syirkiyah. Ketika proses Ruqyah berjalan, hati saya terenyuh melihat mereka para peserta Ruqyah begitu antusiasnya untuk mencapai kesembuhan juga ketentraman batin. Ruqyah jelas mengubah pola pikir saya yang tadinya membuat saya ketakutan menjadi berpikir bahwa Ruqyah ialah pengobatan yang tepat untuk segala jenis penyakit, baik medis, non-medis, dan problema kehidupan. Di sela-sela kesibukan Ustadz Faizar, beliau sempat meruqyah saya. Awalnya saya masih mendengar suara Ustadz melantunkan ayat-ayat suci. Namun tidak berapa lama saya merasa seperti mengantuk dan tertidur pulas. Ditugaskan kembali untuk meliput Ustadz Faizar di kota Cirebon membuat saya senang. Alasannya hanya satu, yaitu sebab ingin melepas semua atribut klinik berbau jin dalam diri saya. Beruntung ada kesempatan dan saya tidak mau melewatkannya. Kali ini saya siap diruqyah. Mbak Indah, coba saya pengen lihat tangan Indah. Mbak Indah itu di daerah punggung, perut, mata, rahim. Betul? Matanya kadang sering ditampakin hal-hal yang aneh-aneh. Dari kecil? Menyadari bahwa apa yang saya ketahui selama ini
yang digadang-gadang banyak orang sebagai anak indigo, anak yang mempunyai banyak kelebihan, ternyata tidak. Kelebihan ini semata-mata karena turut andilnya makhluk-makhluk dimensi lain, jin yang ikut dalam diri saya dan anak-anak indigo lain. Sekejap saja, saya merasa seperti berada di pusaran air, tergulung air, namun kenyamanan yang dirasakan saat itu. Kalau di hadis ini yang namanya as-sa'ali atau ghilan, jamak dari ghaul, tipe-tipe penyihir dari kalangan bangsa jin. Ini yang suka mendatangkan berbagai ilusi-ilusi yang mengagumkan. Mengagumkan dalam artian menakjubkan di mata orang-orang awam. Jurus-jurus atau gerakan-gerakan. Kamu siapa? Kamu dari Cirebon ya, dari Pantai Utara, kamu bukan dari Roro Kidul. Sudah yang di sini ya, kamu penting masuk Islam, Mbak Indah, sudah ada yang jaga. Rukyah tahapan kedua pun dilakukan untuk menyempurnakan segalanya, membebaskan saya dari ikatan makhluk gaib, juga energi negatif lainnya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. In qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kondisi ketika awal tadi kita untuk mendeteksi keberadaannya bangsa jin, ini memang sudah lama ya. Untuk jin-jin kasta yang tinggi semacam ini, bukan tinggi sebenarnya, tinggi di alat kalangan mereka saja. Hakikatnya tetap mereka lebih rendah dibanding manusia, terutama manusia-manusia yang bertakwa. Betul nggak? Ya, kamu gini. Ya, jadi mereka yang sudah lama dan tahu celah-celah manusia karena sudah lama ngikutin dan bahkan masuk tubuh manusia, itu mereka bisa menyelinap sehingga susah membedakan mana yang manusia dan mana yang jin. Oh iya. Ya, jadi sudah menyatu. Agamamu apa? Islam, betul? Coba baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul. Artinya apa? Artinya apa dulu? Ya kamu artiin. Berani nggak? Aku bersaksi Apa? bahwa tiada Tuhan selain Allah, Terus? dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Coba baca ta'awud. Bodoh, jin kata ngaku Islam nggak tahu ta'awud. Marah dia. Ini yang menunjukkan bahwasanya apapun alasan mereka, walaupun mereka mengaku Islam sekalipun, mereka tetap munafik. Karena jin yang Islam yang taat, dia tidak akan pernah masuk ke tubuh manusia. Tidak mau, karena mereka tahu bahwasanya masuk ke tubuh manusia adalah suatu kezaliman. Proses rukyah tahapan kedua ini saya sadar. Saya mengikuti perintah Ustadz untuk ruku. Saya mendengar apa yang Ustadz ucapkan, juga ayat-ayat suci yang dibacakan. Tetapi tetap saja, saya tidak mampu mengendalikan diri saya. Ada segumpal energi maha dahsyat yang berusaha mengontrol saya. Istighfar selalu terucap di dalam hati saya. Rasa lelah, pusing, mual, dan berujung menjadi rasa sakit di sekujur badan. Tiba-tiba tubuh saya berputar-putar dengan sendirinya. Lalu saya disujudkan. Kembali saya seperti dalam pusaran air. Tubuh saya terombang-ambing. Ya pokoknya di saat saya ingin hijrah, saya pengen lepas semuanya. Saya pengen rumah tangga saya baik. Saya pengen jadi orang yang normal.
saya pengen cuma Allah tempat bergantung saya butuh dukungan, saya butuh orang-orang yang memang berada di jalan yang lurus. Dan ya, puji syukur alhamdulillah saya ditempatkan di program ini, menyadarkan saya bahwa cuma Allah tempat bergantung sesungguhnya.